Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jason Zain. Oke, sesuai permintaan subscriber meminta saya untuk membuatkan filter mode dark blue ya teman-teman. Sebenarnya filter ini sudah lama banget saya buatkan, sekitaran tahun 2019 awal gitu ya teman-teman. Jadi di situ saya cuma memberikan preset aja tapi tidak memberikan tutorial editingnya. Namun di sini lebih gelap juga, untuk filternya sangat berbeda juga dengan yang kemarin ya teman-teman. Yang kemarin itu agak cerah dan di sini adalah agak gelap gitu ya teman-teman. Oke, untuk menggunakan filter mode dark blue ini kalian harus menyediakan foto di sekitaran tanaman ya, karena di sini kita akan mengubah warna daun itu menjadi warna biru ya. Di sini kita membuat filter mode juga, namun perpaduan dengan warna biru gelap untuk mengubah warna daunnya. Oke, untuk sebagai contoh di foto seperti ini. Nah, ini walaupun sudah diubah daunnya sedikit tapi hasilnya tetap sama ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa sesuaikan lagi di foto yang berbeda, di foto-foto ini juga. Oke. Langkah pertama di sini teman-teman, kalian masuk dulu atau kalian pilih dulu foto yang ingin kalian edit. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita pilih profile yang tanda kotak bersusun ini. Nah, di sini kalian pilih profile yang artistik 04. Nah, di sini kalian perhatikan ada intensitasnya di angka 100. Nah, di sini kita naikkan intensitasnya jadi di angka 200 ya teman-teman. Seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Filter ini sangat sensitif, jadi nanti saya akan ajarkan bagaimana cara agar kulit kalian tidak terlalu kuning mengeras gitu ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian naikkan intensitasnya di angka plus 200, lalu kita centang. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke menu like di gambar matahari ini. Nah, di sini kita turunkan dulu pencahayaan. Ingat ya, untuk pencahayaan jangan berpatokan banget dengan saya. Sesuaikan dengan foto masing-masing, karena saya tidak tahu foto kalian seperti apa, cahayanya bagaimana, highlightnya bagaimana. Kalian tinggal sesuaikan aja sendiri ya untuk pencahayaan. Namun saya sarankan kalian untuk turunkan. Nah, di sini kalian sesuaikan di angka pencahayaan masing-masing tergantung dari foto ya. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini, kita turunkan kontras di angka sekitaran min 30 lebih atau 37 ya, min 37. Kemudian untuk highlight kita kurangin di angka min 90 atau min 91. Oke, langkah selanjutnya untuk bayangan di sini kita naikkan di angka sekitaran plus 50 atau 54. Kemudian untuk warna putih kita kurangin di angka min 60 atau min 62, min 61. Oke. Lalu untuk hitam kita naikkan teman-teman. Di sini ingat ya, di sini jangan terlalu berpatokan juga. Sesuaikan dengan foto kalian. Jika foto kalian terlalu cerah, kalian bisa naikkan setengah aja atau bisa lebih. Di sini saya akan gunakan di angka sekitaran plus 80. Oke, atau 82. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mengikuti secara manual, kalian bisa langsung screenshot aja. Oke, langkah selanjutnya di sini kita arah ke bawah. Kalian akan menemukan yang namanya kurva ya teman-teman, curve. Di sini kalian tinggal pilih aja. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengatur kurva, yaitu di bagian garis-garis ini kalian bisa pilih yang warna putih, merah, hijau, dan biru. Di sini kita pilih dulu untuk yang warna putih. Nah, di warna putih ini berikan titik di sini, usahakan jangan digerakin, pas di titik yang ini teman-teman, pas di kotak yang paling tengah ini. Kemudian tarik turun titik yang paling atas seperti ini. Nah, sampai di garis ini teman-teman, garis yang kedua ini. Oke. Untuk warna putih seperti ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih yang warna merah lagi atau kita beralih ke warna merah. Nah, di sini kita bentuk seperti ini, kalian perhatikan ya teman-teman. Berikan dulu titik di sini. Oke, lalu kemudian titik di sini lagi. Nah, jika sudah, titik yang paling atas yang nomor 2 kita berikan pertama tadi, kita naikkan seperti ini. Kemudian tarik turun yang ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Lalu jika sudah, kalian bisa screenshot aja atau kalian bisa langsung praktekin. Lalu di sini kita beralih ke warna hijau, sama ya, sama dengan warna merah, kita gunakan hal yang sama. Nah, seperti ini kita turunkan lagi seperti ini. Nah, oke. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga, sesuaikan, usahakan sama ya, kalian sambil perhatikan seperti ini. Nah, lalu kemudian untuk warna biru sama juga teman-teman, jangan terlalu tinggi banget. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini.
ya. Intinya sama untuk warna merah, hijau dan biru sama. Naikkan lagi sedikit yang atas ini karena di sini agak berbeda. Oke, ya. Untuk warna putih seperti ini, ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa screenshot. Nah, di sini kalian tinggal samakan aja arah garis ya teman-teman, bengkoknya gimana, arahnya seperti apa, tinggal kalian screenshot aja. Intinya di warna merah, hijau dan biru sama aja. Oke, jika sudah di sini kita pilih selesai. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke menu color. Nah, di menu color ini kita naikkan temperatur di angka sekitaran plus 32 atau 31. Oke. Kemudian untuk kontras kita naikkan di angka sekitaran plus 37. Ya, seperti ini. Kontras, sorry, bukan kontras ya teman-teman, maaf banget. Kok corak ya, bukan kontras. Salah, jadi saya bacanya di sini kontras tadi, sorry banget. Lalu untuk vibrance di sini kita naikkan di angka sekitaran plus 12. Oke, lalu untuk kejenuhan kita naikkan di angka 2. Nah, jadi hasilnya kuning seperti ini teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini belum selesai banget. Di sini kita masuk ke menu campuran atau mix. Nah, di sini akan diarahkan dulu di warna merah. Di warna merah ini kita kurangin rona di angka sekitaran min 16. Kemudian untuk kejenuhan kita kurangin di angka sekitaran min 50. Kemudian untuk luminance kita naikkan di angka sekitaran plus 16 atau 18. Seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah di sini kita masuk ke warna orange. Nah, warna orange ini sangat berperan penting terhadap kulit kalian. Jadi di sini saya akan ajarkan terlebih dahulu bagi kalian yang pemula. Nah, untuk rona ini semakin kalian naikin maka hasilnya akan semakin kuning di bagian warna orange maupun di warna kulit kalian. Namun jika semakin kalian kurangin di sini akan semakin merah. Nah, itu di bagian rona ya, di bagian rona untuk warna orange. Namun teman-teman di sini karena kita sudah menggunakan profile artistik 04, otomatis kulitnya itu agak orange gold gitu teman-teman. Jadi kayak keemasan gitu. Nah, di sini lebih baik kita kurangin rona jadi di angka sekitaran min 55. Kemudian untuk kejenuhan kita kurangin di angka sekitaran min 60 atau min 61. Nah, seperti ini. Untuk luminance kita naikkan di angka sekitaran plus 18. Oke, seperti ini teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita beralih ke warna kuning. Untuk rona kita kurangin jadi min 100. Lalu untuk kejenuhan juga jadi min 100. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk luminance sebenarnya lebih bagus kita kurangin juga, tapi nanti aja kita atur belakangan ya. Karena di bagian luminance untuk warna kuning ini jika kalian atur bisa kena juga kulit kalian. Namun di sini tergantung dari pencahayaan yang ada di foto kalian ya. Saya sarankan kalian turunin juga luminance, namun jika hasilnya pecah jangan ya teman-teman. Seperti itu. Lalu jika sudah di sini kita masuk lagi ke warna hijau. Untuk warna hijau kita naikkan jadi rona di angka plus 100. Kemudian untuk kejenuhan kita kurangin jadi min 100. Seperti ini. Lalu untuk luminance kita kurangin di angka sekitaran min 35. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke warna aqua. Nah, di warna aqua ini kita naikkan jadi plus 100 untuk rona dan kejenuhan berlawanan dengan rona yaitu min 100. Oke, ingat ya di sini berlawanan. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke warna biru. Di warna biru ini kita kurangin rona jadi min 50. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin di angka sekitaran min 40. Oke, atau 46 lah teman-teman. Nah, karena di sini saya harus atur benar-benar lagi, jangan sampai hasilnya terlalu jelek juga ya. Kemudian untuk luminance tidak perlu kita atur lagi ya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke warna ungu. Nah, di warna ungu ini kita perlu kurangin saja di bagian rona. Kita kurangin di angka sekitaran min 40. Oke, seperti itu. Untuk kejenuhan di sini tidak perlu kita atur lagi, kita naikkan aja sedikit ya di angka sekitaran plus 6 untuk kejenuhan. Oke, seperti ini untuk warna ungu. Untuk warna biru seperti ini, ungu seperti ini. Kemudian untuk warna pink tidak perlu kita atur lagi ya, atau warna magenta ini tidak perlu kita atur lagi. Dan langkah selanjutnya kita pilih selesai. Nah, di sini teman-teman kita masuk lagi ke menu efek. Di menu efek ini kita naikkan tekstur di angka 10. Seperti ini. Kemudian untuk kejernihan kita atur secara perlahan dulu. Di sini saya akan gunakan di angka sekitaran plus 16. Nah, untuk efek kabut di sini kita gunakan aja di angka sekitaran plus 10.
atau plus 12 juga bisa. Namun saya akan jelaskan ya, di bagian efek kabut ini semakin tinggi kalian naikin maka hasilnya akan seperti kontras. Jadi nanti agak tajam dan semakin hitam dan semakin gelap juga teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk vignette kita kurangin di angka sekitaran min 50. Nah ini untuk memberikan filter hitam di bagian pinggir foto, kalian bisa perhatikan seperti ini. Oke. Lalu agar tidak terlalu kelihatan bulat banget di bagian hitam yang pinggir ini, kita harus kurangi titik tengahnya. Jadi seperti ini. Kita gunakan di angka sekitaran plus min ya, sorry. Di sini kita gunakan di angka min 37. Lalu untuk feather di sini kita naikkan yaitu di angka sekitaran plus 80 atau 84. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya bisa teman-teman jika kalian ingin membuat warna daunnya menjadi lebih biru, tinggal kalian atur aja di bagian split tone ya teman-teman. Seperti ini ya. Selesai dulu di sini. Jika kalian ingin membuat warna daunnya atau warna filternya menjadi lebih biru lagi, sangat mudah dan gampang. Kalian tinggal masuk ke split tone. Nah, di split tone ini kalian bisa atur di bagian bayangan. Nah, di sini kalian bisa arahkan ke warna biru. Nah, maka hasilnya akan semakin biru seperti ini teman-teman ya. Namun karena saya di sini tidak ingin hasilnya seperti itu, saya ingin menggunakan yang manual aja teman-teman, tidak perlu menggunakan ini. Jadi ini terlalu biru banget atau terlalu ungu juga jelek ya hasilnya. Menurut saya lebih simple seperti ini karena ini menggunakan filter mode dark blue ya teman-teman. Oke, jika sudah di sini kita pilih selesai. Dan langkah selanjutnya kita masuk ke menu pertajam. Di menu pertajam ini ada bagian menajamkan, kita naikkan di angka sekitaran plus 12. Kemudian di sini kalian arahkan ke bawah ada pengurangan noise, kita gunakan di angka sekitaran plus 20. Seperti ini. Untuk detail tidak perlu kita atur lagi. Lalu di bagian bawah ada pengurangan noise warna. Nah ini sangat penting ya, pengurangan noise warna ini kalian naikkan lebih tinggi yaitu di angka sekitaran plus 35. Kemudian untuk detail dan kehalusan tidak perlu kita atur lagi. Nah ini untuk hasil awal ya di foto yang ini. Saya akan coba kurangi lagi pencahayaan karena ini mungkin masih terlalu cerah. Oke, nah seperti ini. Kita akan coba salin hasil edit. Oke, centang ujung kanan, lalu kita tempelkan di foto yang berbeda, misalkan di foto yang ini ya, tempelkan pengaturan. Nah hasilnya kan kurang lebih seperti ini. Namun jika hasilnya terlalu cerah atau jika terlalu cerah juga di bagian bayangan juga bisa kalian turunin. Di sini kita kurangin aja blacks-nya kita gunakan di angka min 50 plus 50 ya. Oke seperti ini. Jadi dari yang angka 80 tadi kita kurangin jadi 50. Seperti itu. Di sini kita kurangi lagi pencahayaan. Oke, ya. Lalu di sini kita tempelkan lagi foto yang berbeda. Ini foto ini mungkin hasilnya berbeda karena tidak semua foto itu hasilnya bisa sama. Nah, hasilnya kan seperti ini nih. Kita kurangin lagi untuk hitamnya. Jadi di sini kita kurangin, bayangan juga kita kurangin. Lalu untuk pencahayaan kita kurangin lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Cari lagi foto yang berbeda. Nah, misalkan di foto yang ini nih. Kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, hasilnya kan gelap nih teman-teman. Kalian di sini gampang sekali, kalian tinggal naikkan aja pencahayaan ya seperti ini. Oke. Intinya di bagian pencahayaan tadi seperti yang saya katakan, jangan berpatokan dengan saya ya. Sesuaikan dengan foto masing-masing karena di setiap foto itu pencahayaan bisa saja gelap ataupun bisa juga lebih cerah ya. Misalkan di foto yang ini nih. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa atur lagi di bagian light, kita kurangin blacks-nya. Lalu kontrasnya kita naikin lagi, jangan terlalu kurang. Kemudian kita kurangi lagi pencahayaan. Lalu untuk warna putih kita kurangin lagi. Nah seperti itu. Tinggal kalian sesuaikan aja jika di foto yang berbeda itu tidak pas ya teman-teman. Seperti itu. Naikkan lagi kontras sedikit. Oke ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini kita cari lagi foto yang berbeda. Yang ini kita klik tempelkan pengaturan. Nah, jadi di sini kita kurangin lagi untuk pencahayaan, lalu blacks-nya kita kurangin juga. Nah, di sini blacks ini harus hati-hati teman-teman, kalian aturnya ya, jangan terlalu hitam dan jangan terlalu putih juga ya. Warna putih kita kurangin lagi, bayangan juga kurangin sedikit. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya.
Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe, share ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu kalau di sini menyediakan tutorial editing menggunakan aplikasi Lightroom, aplikasi VSCO, aplikasi editing lainnya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan cara saya mengedit di sini ya teman-teman. Jika ada kendala ataupun keluhan, silakan kalian cantumkan aja di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Saya pasti akan membaca dan membalasnya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.